Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan rangkuman manajemen persediaan pertemuan 6. Pengertian manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah proses untuk mengatur persediaan barang yang dimiliki oleh suatu perusahaan, mulai dari cara memperoleh persediaan, penyimpanannya, sampai persediaan tersebut dimanfaatkan atau dikeluarkan. Beberapa kegiatan utama yang dilakukan dalam manajemen persediaan: memastikan persediaan yang ada cukup untuk periode berjalan, memastikan persediaan dikelola dengan optimal, biaya persediaan seefisien mungkin agar perusahaan dapat memperkecil biaya persediaan. Manajemen persediaan sangat diperlukan oleh suatu perusahaan karena alasan sebagai berikut: memastikan ketersediaan barang atau bahan yang diperlukan untuk memenuhi permintaan pelanggan, menghindari kekurangan persediaan yang dapat menghindari hilangnya peluang bisnis, kekecewaan pelanggan, dan penurunan pendapatan, mengoptimalkan tingkat persediaan sehingga mengurangi biaya penyimpanan yang tidak perlu, memperhatikan tanggal kadaluarsa barang atau bahan untuk mencegah persediaan usang. Fungsi manajemen persediaan. Adapun fungsi manajemen persediaan antara lain mengoptimalkan pemenuhan persediaan, mengurangi biaya operasional, memberikan layanan pelanggan yang lebih baik, mencegah kerugian dari pembusukan, pengembalian, dan pencurian. Jenis-jenis persediaan. Perusahaan dagang menggunakan persediaan barang dagang. Barang yang ada di gudang dibeli oleh pengecer atau perusahaan dagang untuk dijual kembali. Barang yang diperoleh untuk dijual kembali diperoleh secara fisik, tidak diubah kembali. Misalnya, sepeda yang dirakit dari kerangka, roda, gear, dan sebagainya serta dijual oleh pengecer sepeda. Perusahaan industri. Dalam perusahaan industri, persediaan barang yang dimiliki dikelompokkan menurut jenis dan posisi barang di dalam urutan pengerjaan produk, yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi. Persediaan bahan baku adalah persediaan barang-barang berwujud yang digunakan dalam proses produksi dari sumber-sumber alam ataupun dibeli dari supplier ataupun perusahaan yang menghasilkan bahan baku bagi perusahaan pabrik yang menggunakan. Persediaan barang dalam proses adalah persediaan barang-barang yang keluar dari tiap-tiap bagian dalam satu pabrik atau bahan-bahan yang telah diolah menjadi suatu bentuk, tetapi lebih perlu diproses kembali untuk menjadi barang jadi. Persediaan barang jadi adalah persediaan barang-barang yang telah selesai diproses atau diolah dalam pabrik dan siap untuk dijual kepada pelanggan atau perusahaan lain. Faktor yang mempengaruhi manajemen persediaan. Faktor keuangan mencakup banyak hal, termasuk biaya pinjaman, biaya pajak, biaya operasional gudang, dan perubahan biaya transportasi. Semua faktor tersebut dapat mempengaruhi berapa banyak persediaan barang yang dapat dimiliki di gudang perusahaan. Pemasok yang andal dapat mencegah kekurangan produk atau keterlambatan pada proses produksi. Lead time atau waktu tunggu merupakan waktu yang dibutuhkan saat menunggu barang dipesan sampai barang itu tiba. Apabila tidak memperhitungkan waktu tunggu, maka akan ada kemungkinan kekurangan stok. Untuk itu, sesuaikan waktu tunggu dengan kebutuhan persediaan barang. Manajemen mengelola persediaan dibutuhkan kerjasama yang baik dari semua pihak terkait mengawasi seluruh proses penyimpanan. Jika manajemen tidak berjalan dengan baik, maka proses operasional juga dapat terganggu dan merugikan perusahaan. Biaya persediaan optimal. Biaya pesan atau ordering cost merupakan semua biaya yang dikeluarkan dalam proses pemesanan suatu barang. Biaya pesan bersifat variabel atau berubah-ubah yang perubahannya sesuai dengan frekuensi pemesanan. Biaya pesan meliputi biaya selama proses pesanan, biaya pengiriman permintaan, biaya penerimaan, biaya pengecekan bahan dan penimbangan, biaya penempatan bahan ke dalam gudang, biaya proses pembayaran. Biaya simpan atau holding cost merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menyimpan persediaan bahan baku selama periode tertentu agar kualitasnya sesuai dengan yang diinginkan. Biaya simpan bersifat variabel atau berubah-ubah yang perubahannya tergantung dari jumlah bahan baku yang disimpan. Biaya simpan meliputi biaya sewa gedung, biaya pemeliharaan bahan di gudang, biaya modal atau bunga yang diperlukan untuk investasi barang yang akan disimpan, biaya asuransi, biaya kadaluarsa barang, dan biaya penurunan kualitas.
Economical order quantity adalah jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya minimal atau jumlah pembelian yang optimal. Metode yang digunakan untuk menentukan jumlah pembelian bahan baku yang ekonomis. Dasar penentuan economical order quantity terjadi pada saat perimbangan antara biaya pesanan dan biaya penyimpanan. Cara pembelian dengan economical order quantity: harga pembelian per unit konstan, bahan baku selalu tersedia di pasar setiap saat dibutuhkan. Kebutuhan bahan baku tersebut relatif stabil sepanjang tahun. Rumus economical order quantity sama dengan akar 2 kali R kali S bagi P kali I. R sama dengan jumlah dalam unit yang dibutuhkan selama satu periode 1 tahun. S sama dengan biaya pesanan setiap kali pesan. P sama dengan harga pembelian per unit yang dibayar. I sama dengan biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang. Economical order quantity dengan safety stock. Jika perusahaan menetapkan jumlah minimum persediaan yang harus ada di gudang safety stock, maka jumlah barang yang ada di gudang sama dengan economical order quantity tambah safety stock. Setiap kali jumlah persediaan mencapai safety stock, maka perusahaan harus segera membeli sebesar economical order quantity. Persediaan di gudang tidak pernah mencapai 0. Recorder point. Recorder point adalah titik yang menunjukkan jumlah barang yang harus ada di gudang. Sewaktu perusahaan harus mengadakan pemesanan lagi, sehingga penerimaan material yang dipesan itu tepat waktu, di mana persediaan di atas safety stock sama dengan 0. Safety stock adalah batas pengaman persediaan yang harus ada dalam gudang untuk menjaga kontinuitas produksi. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penentuan besarnya recorder point adalah penggunaan selama tenggang waktu mendapatkan barang, procurement lead time, besarnya safety stock.